Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Umi Nini Gawat dengan Sirah Nabawiyah Kisah Rasulullah bersama GN TV YouTube channel yang pada hari ini akan dibacakan bab yang ke-38. Semua saudaraku muslim dimanapun berada, anak-anakku, cucu-cucuku, saudara-saudaraku, dan sahabat-sahabatku semua, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT, sehat walafiat. Dan dalam pandemi ini jangan lupa setiap keluar rumah memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan olahraga. Kita mulai ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Al-Quran bukan mantra syair. Di sini suatu malam Umar bin Khattab duduk merenung diam-diam mendengarkan Rasulullah membacakan Al-Quran. Pada malam hari itu Umar terpesona, namun ia berkata dalam hati, ini pasti ucapan seorang penyair, bisik hati Umar. Saat itu Rasulullah membaca surat Al-Haqqah, yaitu surat ayat 41. Umi bacakan artinya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Kembali Umar bin Khattab diam-diam datang ke rumah Rasulullah pada tengah malam dan mendengarkan Rasulullah membaca Al-Quran. Umar berkata lagi dalam hatinya, kalau ini bukan ucapan tukang tenun, ini tukang tenun, jadi bukan ucapannya tukang tenun, ini pasti ucapan Muhammad, bukan firman Tuhan. Namun segera itu juga Rasulullah membaca lagi surat Al-Haqqah ayat 43. Iya, Al-Quran yang dimaksud adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Akan tetapi Umar bin Khattab tidak bisa melawan rasa sayang kepada adiknya tadi. Dan setelah mendengar itu, Umar bin Khattab ingat adiknya yang telah ditampar sehingga berdarah tadi. Amarahnya padam seperti api yang terguyur air hujan. Dia duduk diam dalam penyesalan, ditatapnya wajah adiknya, dalam-dalam disesalinya luka akibat tamparannya tadi. Perlihatkan lembaran-lembaran yang kau baca bersama suamimu tadi, minta Umar bin Khattab kepada adiknya Fatimah, agar aku tahu apa yang Muhammad bawa itu. Ajaran apa yang Muhammad bawa itu? Kami khawatir kalau lembaran ini kami kasihkan kepada muka, tidak engkau kembalikan dan akan kamu sobek, kata Fatimah. Tidak perlu takut, perlihatkanlah, aku bersumpah akan mengembalikannya kepadamu lagi. Saat itu timbul harapan di hati Fatimah, semoga kakaknya bisa memeluk Islam. Kakak, engkau adalah penyembah berhala, karena itu engkau kotor. Sesungguhnya lembaran-lembaran ini tidak boleh disentuh oleh orang kotor. Yang boleh menyentuh hanyalah orang-orang yang suci. Seketika itu juga Umar bin Khattab berdiri, langsung mandi. Setelah itu ia kembali dan meminta pada adiknya lembarannya, dikasihkanlah kepada adiknya dan dibacalah lembaran-lembaran tadi, yaitu surat Toha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami bacakan ya artinya surat Toha. Toha, kami tidak, ayat 2, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Ayat 3, tetapi sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Ayat 4, yaitu diturunkan dari Allah SWT yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Ayat berikutnya, yaitu Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas ars. Ayat berikutnya, kepunyaannya lah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang di antara langit dan bumi, di antara kedua
jiwanya dan semua yang ada di bawah tanah. Ayat berikutnya, dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya Dia Allah mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Ayat berikutnya, Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi Umar bin Khattab membaca surat At-Toha. Umar terus membaca dan terus membaca sebagian besar lembaran-lembaran tadi, lalu berhenti, tangannya terkulai, matanya sayu, dikembalikanlah lembaran-lembaran tadi kepada adiknya, pada Fatimah, dengan rasa heran dan penuh harap. Fatimah memperhatikan wajah kakaknya tadi. Kemudian didengarnya Umar mendesah, alangkah bagus dan indahnya. Alangkah bagus dan indah aku katakanlah ini. Setelah mendadak matahari yang terang tadi, terang benderang muncul dari balik awan. Khattab bin Al-Araf segera keluar dari persembunyiannya. Wahai Umar, serunya meluap-luap. Aku sungguh berharap mudah-mudahan Allah mengistimewakan dirimu. Kemarin ku dengar Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, kuatkanlah Islam dari dua Umar, Abu Jalal bin Amr bin Hisam atau Umar bin Khattab. Mendengar itu Umar segera bangkit dan bergegas menuju Darul Arqam, namun tangannya masih tetap menghunus pedang dan wajahnya seperti singa padang pasir yang siap bertarung. Keislaman Umar bin Khattab ya, berdentum-dentum pintu Darul Arqam diketuk oleh Umar bin Khattab. Sebelum membuka pintu, ada seorang sahabat yang mengintip dari dalam dan terkejut sekali karena ternyata yang mengetuk pintu adalah Umar bin Khattab. Dan dia bilang kepada Rasulullah dan semua yang ada di dalamnya bahwa yang mengetuk pintu adalah Umar bin Khattab. Hamzah langsung berdiri, Hamzah bin Abdul Muthalib langsung berdiri dan berkata, tenang, biarkan saja. Apabila Umar bin Khattab datang dengan niat baik, maka kita sambut dengan baik juga. Namun apabila jika dia datang dengan maksud jahat, maka dia akan aku bunuh dengan pedangnya. Setelah berkata begitu, tangan Hamzah bergerak, meraba gagang pedangnya, suasana tambah mencekam. Ketika pintu dibuka, namun Umar tidak juga masuk. Ia tetap berdiri dengan sikap yang garang di depan pintu. Melihat itu, Rasulullah pun berdiri dan berjalan cepat menghampiri Umar dengan kecepatan yang bahkan tidak terduga oleh Umar sendiri. Tangan Rasulullah yang mulia bergerak dan mencekam leher baju Umar dengan kuat. Dengan suara yang tegas, Rasulullah yang tidak bisa dibantah, Rasulullah berkata, wahai Umar, dengan maksud apa engkau datang? Demi Allah, aku tidak akan melihat engkau berhenti dengan sikap dan tindakanmu terhadap kami hingga Allah menurunkan bencana untukmu. Kerongkongan Umar tersekat karena begitu terkejut, kesombongannya runtuh, bahkan rasa takut menguasai dirinya. Dengan suara lirih ia berkata, wahai Rasulullah. Semua orang yang ada di Darul Arqam tadi tercengang. Mereka lebih tercengang lagi mendengar Umar bin Khattab yang sang singa Quraisy melanjutkan kata-katanya. Wahai Rasulullah, aku datang kepadamu untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan utusannya. Rasulullah melepaskan cengkeramannya dan berkata dengan penuh rasa syukur, Subhanallah. Takbir Hamzah membahana. Pada bulan Dzulhijjah tahun ke-6 kenabian Rasulullah,
Umar bin Khattab, sahabat berperang dan teman minumnya, menjadi saudara seiman. Hati mereka terikat dalam tali yang tidak bisa putus lagi sampai ke akhirat. Dengan kegembiraan yang tiada tara, Rasulullah mengusap dada Umar bin Khattab agar sahabat barunya itu tetap dalam keimanannya memeluk Islam. Akhirnya setelah Umar bin Khattab memeluk Islam, dakwah Islam secara terang-terangan. Keesokan harinya Umar bin Khattab mengingat-ingat siapa ya orang yang paling keras menentang Rasulullah itu. Langsung ingat, ia adalah Abu Jahal. Langsung Umar bin Khattab datang ke rumah Abu Jahal dengan mengetuk pintunya keras-keras. Lalu pintu terbuka, Abu Jahal keluar dan menyambut Umar. Selamat datang, wahai kemenakanku. Berita apa yang engkau bawa pada hari ini? Aku datang untuk memberitahukan kepadamu bahwa aku telah mempercayai ajaran-ajaran Muhammad. Begitu terkejutnya Abu Jahal, wajahnya pucat. Sambil membanting pintu, ia berseru lantang, mudah-mudahan Tuhan mengutukmu, Abu Umar bin Khattab. Alangkah buruknya kabar yang engkau bawa pada hari ini. Tidak berhenti sampai di situ. Di sepanjang jalan, Umar setiap lewat kepada siapapun, kepada penduduk Quraisy, Umar bin Khattab mengumumkan bahwa dia sudah memeluk ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu mengumumkan keislamannya. Rasa takut dan benci semakin membengkak di hati orang-orang Quraisy yang masih kafir, yang belum memeluk Islam. Setelah masuk Islam, Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran mati maupun hidup? Ketika Rasulullah membenarkan dengan tegas, Umar meminta agar Rasulullah dan kaum muslimin keluar secara terang-terangan. Rasulullah menyetujui hal itu. Beliau dan umatnya pun keluar ke jalan-jalan kota dan Mekah dalam dua barisan menuju Masjidil Haram. Jadi Rasulullah, jadi tadi Umar bin Khattab tadi setelah dari rumah Abu Jahal menuju ke Ka'bah dan mengumumkan tadi, dan setiap lewat orang dibilang bahwa dia sudah masuk Islam, dan setelah itu juga bertanya kepada Rasulullah bahwa dia ada di tempat kebenaran, makanya sekarang berdakwahnya harus secara terang-terangan. Rasulullah menyetujui, maka dari itu beliau dan umatnya pun keluar ke jalan-jalan kota Mekah dalam dua barisan menuju Masjidil Haram. Barisan sebelah kanan Rasulullah dipimpin oleh Hamzah, dan barisan sebelah kiri Rasulullah dipimpin oleh Umar bin Khattab. Sejak itulah Umar bin Khattab digelari Al-Faruq, yang artinya sang pembela kebenaran dan keadilan. Demikian untuk kisah Rasulullah hari ini bab 38. Semoga bisa dipetik hikmahnya, bermanfaat. Semua yang diajarkan Rasulullah kita bisa meneladaninya dan bisa mengimaninya dan meningkatkan keimanan kita untuk tambah mencintai Rasulullah. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.